Bab 1. Asyiknya belajar surah Al-Alaq. Fase B, kelas 3, semester 1. Elemen Al-Quran Hadis. Capaian pembelajaran. Memahami beberapa surah pendek, ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban salat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu. Hiji, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Menunjukkan sikap rajin belajar sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan tepat. 3. Membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan tartil. 4. Menulis Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. 5. Menunjukkan halan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan lancar. 6. Menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. 7. Menyimpulkan pesan pokok Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan pokok Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu menunjukkan hafalan Al-Alaq ayat 1-5 dengan lancar. 1. Asbabun nuzul Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Agar lebih memahami tentang asbabul nuzul ayat ini, ayo amati gambar berikut. Pernahkah kalian masuk ke Gua Hira? Agar lebih memahami apa hubungan asbabul nuzul Quran surat Al-Alaq dan Gua Hira, bacalah penjelasan berikut. Sebab Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 turun adalah Nabi berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat adalah mengasingkan diri dari keramaian. Saat itu Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Ia berkata, "Bacalah." Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mendekap Nabi dan berkata lagi, "Bacalah." Nabi tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai berulang 3 kali, baru Nabi menirukan ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW pulang dari berkhalwat. Beliau menggigil kedinginan. Beliau meminta Siti Hadijah untuk menyelimutinya. Nabi menceritakan kejadian di Gua Hira. Sayyidah Siti Hadijah mengajak Nabi menemui pamannya. Pamannya adalah seorang pendeta. Namanya Warakah bin Naufal. Warakah menjelaskan bahwa itu adalah wahyu Allah. Pertanda, Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1-19. Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Abu Jahal pernah berkata, "Apakah Muhammad meletakkan mukanya ke tanah, sujud, di hadapan kamu?" Ketika itu orang membenarkannya. Selanjutnya Abu Jahal berkata, "Demi Al-Lata dan Al-Uzza, sekiranya aku melihat dia sedang berbuat demikian, akan aku injak batang lehernya dan kubenamkan mukanya ke dalam tanah." Ayat-ayat ini, 6-19, turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW sedang sholat, datanglah Abu Jahal melarang beliau melakukannya. Ayat-ayat 6-19 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai ancaman kepada orang yang menghalang-halangi orang yang hendak beribadah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu Abbas, menurut At-Tirmidzi hadits ini Hasan Syahih, bahwa ketika Rasulullah SAW sedang sholat, datanglah Abu Jahal seraya berkata, "Bukankah aku sudah melarang engkau berbuat demikian, sholat?" Nabi Muhammad SAW pun membentaknya. Abu Jahal berkata, "Bukankah engkau tahu bahwa di sini tidak ada orang yang lebih banyak pengikutnya daripada aku?" Maka Allah menurunkan ayat-ayat ini, Al-Alaq 17-19, sebagai ancaman kepada orang yang menghalang-halangi orang yang hendak melakukan ibadah dan merasa banyak pengikut. 2. Pesan pokok Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW menerimanya saat berada di Gua Hira.
Tergolong surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi tinggal di Makkah atau belum hijrah. Nama surah diambilkan dari ayat yang keempat. Al-Alaq artinya segumpal darah. Pada suatu hari, siswa-siswa kelas 3 sedang berada di perpustakaan sekolah. Mereka tampak senang membaca berbagai buku. Ada yang membaca buku cerita, ada yang mencari buku pelajaran, dan ada pula yang berdiskusi dengan teman-temannya. Pak Guru berkata, "Anak-anak, tahukah kalian bahwa perintah pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah?" Anak-anak pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Aktivitasku. Aku menyusun kesimpulan pesan pokok surah Al-Alaq dengan bahasaku sendiri di buku tulis. Sikapku. 1. Aku suka belajar surah Al-Alaq. 2. Aku suka membaca untuk menambah pengetahuanku. Kisah teladan. Pecinta Al-Quran meninggal. Muwarrik Al-Ajali adalah seorang pecinta Al-Quran. Setiap malam ada surah tertentu yang dibacanya. Ia rutin membaca surah As-Sajdah dan Al-Mulk Tabarak. Pada suatu hari, Muwarrik meninggal. Orang-orang menutupinya dengan kain. Keanehan terjadi. Mereka melihat ada cahaya yang memancar dari kepalanya. Cahaya itu sampai menembus atap rumah. Ada pula cahaya memancar dari perut dan kakinya. Bahkan cahaya dari perut itu lebih terang. Subhanallah, keajaiban terjadi. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muwarrik hidup lagi. Ia membuka sendiri kain yang menutupinya. Lalu ia bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Orang-orang menceritakan cahaya yang memancar darinya. Setelah mendengar cerita tersebut, Muwarrik menjelaskan, cahaya itu adalah surah As-Sajdah yang ia baca tiap malam. Yang di kepala adalah 14 ayat di awal. Yang di kaki itu 14 ayat yang akhir. Sedang yang di perut adalah surah As-Sajdah sendiri. Muwarrik melanjutkan, As-Sajdah memberikan syafaatnya kepadaku. Sedang surah Al-Mulk masih tetap menjagaku. Selesai menjelaskan, Muwarrik meninggal lagi. Tadabbur. Setiap orang memiliki cara untuk mencintai Al-Quran. Ada yang rutin membaca tiap malam. Ada yang pagi. Ada yang setiap selesai salat. Kadang kita menyaksikan. Ada orang yang membaca surah tertentu. Ada kelompok mengamalkan surah tertentu saat tertentu. Misalkan ada kelompok yang rutin membaca surah Yasin. Mereka membaca bersama setiap malam Jumat. Dan lain-lain. Itu cara mereka mencintai Al-Quran. Cara kita mencintai Al-Quran mungkin sama dengan mereka. Mungkin juga berbeda. Perbedaan cara mencintai Al-Quran itu biasa. Yang terpenting, kita saling menghargai. Aku pelajar Pancasila. Aku anak beriman. Aku cinta Al-Quran dan cinta Indonesia. Responku. Aku akan mencintai Al-Quran dengan cara membacanya. Aku belajar memahami isinya. Aku akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rangkuman. 1. Nama surah Al-Alaq diambil dari ayat kedua. 2. Al-Alaq artinya segumpal darah. 3. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Sebagai tanda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 4. Wahyu pertama diterima saat berkhalwat di Gua Hira. 5. Surah Al-Alaq membawa perintah agar kita membaca. 6. Manusia diciptakan dari segumpal darah. 7. Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. 8. Apabila ada huruf dan b disukun atau dimatikan karena wakaf, maka dinamikan kalkala. 9. Kalkalah ada dua macam, yaitu kalkalah sugro dan kalkalah kubro. Refleksi. Ayo, siapakah di antara kalian yang paling bersemangat belajar surah Al-Alaq? Apa yang kalian rasakan setelah belajar dengan bapak dan ibu guru pada materi ini? Apakah kalian sudah hafal Quran surat Al-Alaq ayat 1-5? Masya Allah, kalian benar-benar anak saleh. Aktivitas Kedurama. 1. Aku membaca bab 1 asyiknya belajar Quran surat Al-Alaq sampai tuntas. Apabila ada yang kurang paham, aku bertanya kepada orang tuaku. 2.
Aku menulis Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 di bawah ini. Aku menulis dengan tulisan yang indah di kertas karton. Sebelum dibawa ke sekolah, kutunjukkan dulu kepada orang tuaku. Lalu, aku meminta tanda tangan di kertas tugasku. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih.